Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Sukma Malengga dengan NIM 0702211027. Di sini saya akan menjawab soal ujian komprehensif pada bidang umum. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini adalah suatu kombinasi dari teknologi, orang, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Lanjut soal yang kedua, jelaskan perbedaan sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi ini digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Kalau sistem informasi manajemen atau SIM ini khusus dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Jadi SIM ini merupakan bagian dari sistem informasi yang berfungsi khusus untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lanjut soal yang ketiga, sebutkan 3 metode pengembangan sistem. Jadi yang pertama itu ada waterfall, kedua prototyping, yang ketiga agile. Lanjut soal yang keempat, jelaskan satu metode pengembangan sistem yang kamu pahami dan jelaskan apa saja yang dilakukan pada setiap tahapannya. Nah, pada soal ini saya mengambil metode waterfall. Jadi waterfall adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jadi tahapannya itu yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini kita mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna. Hasilnya itu dokumen kebutuhan sistem yang lengkap dan jelas. Lalu tahap berikutnya yang kedua ada desain. Yaitu di sini kita membuat rancangan sistem berdasarkan kebutuhan, meliputi desain arsitektur, database, antarmuka pengguna, dan alur data. Yang ketiga ada tahapan implementasi, yaitu mengubah desain menjadi kode program. Jadi setiap komponen sistem dikembangkan lalu diintegrasikan. Yang keempat ada tahap pengujian. Di tahap pengujian ini kita memastikan sistem tidak ada bug dan sesuai dengan kebutuhan awal. Ini meliputi pengujian unit, integrasi, dan sistem secara keseluruhan. Lanjut yang kelima ada tahap pemeliharaan, yaitu di sini kita melakukan perbaikan jika ada kesalahan atau penyesuaian jika ada perubahan kebutuhan di masa yang akan mendatang. Jadi metode waterfall ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas dari awal, tidak banyak perubahan di tengah-tengah jalan gitu. Lanjut soal yang kelima, jelaskan apa yang kamu pahami terkait tata kelola teknologi informasi. Jadi tata kelola teknologi informasi ini adalah proses dan struktur yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mendukung tujuan, strategi, dan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien.
Jadi tujuan tata kelola teknologi informasi ini yaitu menjamin bahwa investasi dan penggunaan teknologi informasi memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi dan juga meminimalkan resiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi seperti gangguan layanan atau kebocoran data gitu. Lalu kerangka kerja yang sering digunakan pada tata kelola teknologi informasi ini sering tuh COBIT. Lanjut soal yang keenam, jelaskan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Jadi area tata kelola teknologi informasi itu pertama ada penyelarasan teknologi penyelarasan strategis. Fokus ini memastikan bahwa strategi dan tujuan bisnis organisasi selaras dengan strategi teknologi informasi. Lanjut yang kedua ada penyampaian nilai. Di sini menekankan bahwa investasi dan penggunaan teknologi informasi harus memberikan manfaat nyata bagi suatu organisasi. Yang ketiga ada manajemen resiko, yaitu mengelola dan mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi informasi. Yang keempat ada manajemen sumber daya. Di sini mengelola seluruh sumber daya teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dana dan sumber daya manusia secara efisien. Lanjut yang kelima ada pengukuran kinerja, yaitu menilai dan mengukur seberapa efektif dan efisien teknologi informasi dalam mendukung bisnis. Baik, demikianlah soal yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.